Oke, kita lanjut lagi. Ya, jadi ini soalnya yang pertama, misalkan benda berada di titik O, titik acuan, kemudian berpindah 8 meter ke kanan. Katakanlah di sini 8 meter. Maka yang ditanyakan adalah jarak tempuh, perpindahan, dan kedudukan akhir. Kedudukan akhirnya adalah 8 meter dari titik acuan ya, karena dia hanya sekali gerak aja. Kok suara saya terdengar? Ya, Pak, Dengar, oke. terdengar. Kemudian jarak tempuhnya juga sama, karena dia hanya bergerak sekali, berarti jarak tempuhnya juga sama, 8 meter. Berarti kedudukan akhir adalah 8 meter dari titik O. Jarak tempuh juga sama, 8 meter. Nah, perpindahannya 8 meter ke kanan. Ini karena dia hanya bergerak sekali aja ya. Kalau misalkan dia bergerak gini lagi, maka beda nanti jawabannya. Oke, kita ke soal nomor 2. Saya nggak jelas ini gambarnya. Ah, oke, 6 meter ke kanan. Misalkan ini titik awalnya, kemudian dia 6 meter ke kanan. Ini 6 meter. Setelah itu dia 4 meter ke kiri. Jadi balik lagi ke sini ya. Berarti titik akhirnya di sini. Kalau jarak tempuh, berarti dia 6 meter ditambah 4 meter ya. Maka jarak tempuhnya di sini adalah, oh udah kelihatan ya, soalnya sama-sama merahnya. Jarak tempuhnya itu sama dengan 6 plus 4 ya, sama dengan 10 meter. Tetapi untuk perpindahannya adalah ini, jarak dari sini apa? Perpindahan dari sini ke sini yaitu hanya 2 meter ke kanan, 2 meter ke kanan. Ada yang tanyakan soal nomor 2 ini? Jadi bedanya dengan soal nomor 1 tadi, kalau soal nomor 1 hanya satu kali gerak, yaitu 8 meter ke kanan. Untuk soal nomor 2 itu dia dua kali gerak. Yang pertama 6 meter ke kanan, kemudian 4 meter ke kiri. Sehingga jarak tempuhnya adalah 6 plus 4. Tetapi untuk perpindahannya itu adalah posisi dari eh, titik nol atau titik awalnya, yaitu 2 meter ke kanan ya perpindahannya. Tidak ada yang tanya kan? Tidak ada ya? Tidak ada, Pak. Oke. Jadi ini adalah sumbu Y, ini sumbu X, ini titik nolnya, kemudian 4 3. Berarti ke sini 4 1 2 3 4, ke sini 3 1 2 3. Jadi kalau diambil kurang lebih di sini.
Maka kalau dinyatakan bentar ya. Kalau dinyatakan dalam notasi vektor, maka dia adalah R sama dengan 4I plus 3J ya. Nah, dia 4,3. Berarti langsung aja X-nya diganti 4, Y-nya diganti 3. Hmm. Oke. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua, berapa besarnya vektornya? Pertanyaan yang kedua, maka kita memakai rumus yang tadi, R sama dengan akar dari X-nya ini kuadrat, 4 kuadrat, ditambah dengan 3 kuadrat. Berarti R-nya adalah 4 kuadrat itu 16 ya. Ini 9 berarti 25 ya. Akar 25. Berarti R sama dengan 5. Ini jawabannya. Vektor posisinya adalah R sama dengan 4I plus 3J. Kemudian besarnya R-nya adalah 5. Di saya nggak tampil ya ininya ya. PPT-nya. Oke. Untuk yang ini nomor 3 ada yang tanyakan? Nggak ada, Pak. Nggak ada, oke. Nah, kecil lagi soalnya. Tulisannya. Itu jawabannya. Jadi dijawab sendiri ini sama Canva ini. Padahal yang saya masukkan tadi hanya soal. Dan jawabannya. Oh iya. Dijawab sendiri sama Canva. Berarti. Saya masukkan ke Canva tadi, promptnya itu hanya soal tanpa jawaban. Jadi saya masukkan soalnya, kemudian Canva saya suruh jadikan PPT. Ternyata sama Canva dibuatkan sama jawabannya juga. Nggak apa-apa, udah. Oh, ada chat sebentar ya, sebentar Pak, buka chat lah. Enak dong Pak, oh iya. Ya, tapi itu kadang kenapa kita nggak boleh percaya 100% sama AI ya? Karena AI itu bagaimanapun juga masih bisa membuat kesalahan ya. Iya, Pak. Ya, seperti ini contohnya ya, seperti ini contohnya tadi nggak disuruh jawab, jawab sendiri gitu. Padahal perintahnya cuma jadikan soal, apa materi dan soal ini dalam PowerPoint itu perintahnya hanya itu. Ternyata sekalian dijawab. Ya, diketahui vektor posisi adalah R6I plus 8J. Ditanyakan adalah besarnya dari vektor I tersebut. Maka kita pakai yang rumus tadi.
bahwa R sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, kita masukkan X-nya adalah ini, yang ada I-nya itu adalah X ya. Kemudian yang J ini adalah Y ya. Kemudian masukkan angkanya 6 kuadrat plus 8 kuadrat sehingga ketemu akar 100 atau 10 satuan. Maka besarnya R itu adalah 10 satuan. Kemudian untuk posisinya tadi sudah ya, nah, tanyakan posisinya, hanya dinyatakan oh, dalam vektor satuan. Oh ya, maksudnya besarnya. Kalau ditanyakan titiknya, berarti titiknya adalah 6,8 ya. Titiknya dalam koordinat kartesius adalah 6,8. Ini juga dikasih petunjuk. Hanya kurang aneh ya. Gak kacau nerjemahkannya si Canva. Oke, ini coba lu tanya aja. Nah, ini biasanya untuk menyatakan sebuah gerak ya, gerak partikel. Ini di TKA biasanya keluar ini soal-soal seperti ini. Diketahui persamaannya adalah R sama dengan 4T plus 1I ditambah 2T plus 3, 2T min 3J. Jadi persamaannya adalah R sama dengan 4T plus 7 apa 1 ini ya? 7 seingat saya. I ditambah 2T min 3J. Ini persamaannya. Kok dikasih dikasih petunjuk semua sama Canva. Saya harus pindah manual ini. Tadi saya ngajar sampai sore, memang dari pagi sampai sore sampai jam setengah 4. Jadi tidak sempat bikin PPT manual. Ntar, ya tidak apa-apa. Wis. Ya, kalau kita nemu soal seperti ini adalah fungsi posisi terhadap waktu ya. Jadi ini bisa dikatakan adalah fungsi posisi terhadap waktu. Maksudnya apa? Maka tergantung waktunya, posisinya dia akan berubah-berubah. Misalkan jika dia 3 second, maka posisinya adalah di 4T, T-nya kita ganti 3, yaitu 12. 12 tambah 7, 19. Kemudian ini 2T min 3 berarti 2 kali 3 min 3 atau plus 3 ya. Berarti kalau T-nya 3, faktor posisinya adalah R sama dengan 19I plus 3J. Ini kalau waktunya adalah 3 detik. Jika waktunya 1 detik, maka dia akan berubah terus. Nah, ini yang disebut dengan fungsi posisi terhadap waktu. Jadi, posisinya di mana itu tergantung dari waktunya.
Ya, karena apa yang ditanyakan hitung komponen I berarti komponen I-nya ketemu ini. 19I komponen J-nya adalah ini. Sedangkan kalau hasil dalam bentuk faktor satuan, kita pakai yang ini tadi. Sama dengan akar, ini kalau ini 19 kuadrat plus 3 kuadrat. 19 kuadrat ini berapa? Kita hitung ya. 19 kali 19. 17 ya. 19, 6 361 ya. Betul. 81 simpen 8. 1 kali 9, 9 tambah 8, 17. 9 kali 1, 9, 1. Iya, 361. Tambah 3 kuadrat berarti sama dengan akar 361 plus 9 sama dengan akar 370. Kalau misalkan soalnya IC, maka jawaban seperti ini sudah benar. Jadi tidak perlu dicari lagi 307 akar 370 itu berapa ya. Tapi kalau soalnya pilihan ganda, maka ada dua cara, ada dua pilihan. Yang pertama kita cari nilainya berapa akar 370 ini, atau kita sederhanakan kalau bisa. Kalau bisa ya, kalau tidak bisa ya tidak usah, berarti tidak usah disederhanakan. Nanti 30 menit berikutnya kita cari soal-soal lagi aja, yang lebih menantang. Nomor 7 adalah persamaan posisi lagi, tapi di situ 3T kuadrat plus 2T J ya. Jadi persamaan posisinya adalah R sama dengan 3T kuadrat plus 2TJ. 3T kuadrat I ya, mohon maaf. Jadi I-nya jangan lupa. Kecepatan adalah turunan posisi terhadap waktu. Ya, betul. Jadi V itu adalah sama dengan dr dt ya. Jadi V itu adalah dr dt. Ini persamaan kecepatan ya, persamaan kecepatan partikel. Berarti ini adalah V ya. Mohon maaf, ini adalah yang ditanyakan persamaan kecepatan partikel maksudnya. Ini adalah persamaan posisi. Yang ditanyakan ini V-nya. Masih ingat turunan? Atau belum diajarkan ya? Turunan itu sudah diajarkan nggak? Matematika di kelas 7 atau di kelas 10 atau kelas 9? Halo? Halo? Kayaknya belum, Pak. Belum ya?
Tapi ada ini di buku ini memang di buku fisika kelas 11 saya lihat tadi ada memang. Karena soal-soalnya ini saya ambil dari buku fisika kelas 11. Jadi saya copy paste dari buku fisika, kemudian saya masukkan Canva untuk dijadikan slide. Kita bahas turunan kalau gitu sebentar ya. Untuk dia gitu semua. Nah, turunan itu adalah jadi satu 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 tingkat lebih rendah fungsinya. Jadi kalau misalkan x kuadrat diturunkan, maka dia akan menjadi x pangkat satu. Tetapi penurunannya adalah duanya ke sini, yaitu 2x. Jadi turunan dari x kuadrat itu adalah 2x. Kalau misalkan x pangkat 3, maka jika diturunkan dia akan menjadi 3x kuadrat. Kalau 2x diturunkan, maka dia akan menjadi 2. X-nya hilang. Karena dia menjadi x pangkat 0. Jadi turunan itu dia satu pangkat lebih rendah gitu, satu pangkat lebih rendah dari persamaan aslinya. Jadi kalau persamaan aslinya x pangkat 3, maka turunannya nanti x pangkat 2 atau x kuadrat. Nah, cara menurunkannya adalah seperti itu tadi. Ininya dikali ke sini, kemudian pangkatnya dikurangi 1, sehingga dia menjadi 3x kuadrat. Contoh lagi, misalkan 2x kuadrat misalkan. Kita turunkan. Maka ini ke sini, 2 kali 2, 4, x, 2-nya dikurangi 1, x kuadratnya kurangi 1, berarti tinggal x saja. Maka turunan dari 2x kuadrat adalah 4x. Belum ya ini? Belum pernah dengar ini, seperti ini. Sudah pernah dijelaskan atau belum kayak gini? Di matematika? Seingat saya belum. Ya, karena tahun kemarin saya ngelasi kelas 11 itu, ini ada di semester 2 kalau nggak salah. Kelas 11 semester 2. Ingat saya loh, tapi nggak tahu lagi. Ya, belum apa sudah? Kalau belum nggak apa-apa kita. Belum kayaknya, Pak. Belum Belum ya? kayaknya, Pak. Ya, ini yang Ya. disebut dengan turunannya. Jadi cara menurunkannya adalah seperti ini. Jadi kalau misalkan ada persamaan, misalkan fx sama dengan x kuadrat plus x, misalkan ya, kita turunkan, biasanya kita gunakan f a sin x bisa, atau kita beri lambang d, dfx. Jadi d ini singkatan dari diferensial ya. Jadi diferensial itu adalah turunan. Jadi kalau ini ada dr per dt, maksudnya adalah diferensialnya r terhadap t. Maksudnya seperti itu kalau dirumusin. Maksudnya fungsi R diturunkan terhadap T, maksudnya seperti itu. Jadi dfx-nya kalau f dfx kuadratnya adalah x kuadrat plus x, maka turunannya adalah ini kali ke sini, 2x, kemudian x-nya, x pang 2-nya ini kita kurangi 1, sehingga menjadi 1 ya, x saja. Sedangkan untuk yang ini, karena di sini tidak ada pangkat, ada 1, kita kalikan 1, tadi tetap 1. X-nya jadi pangkat 0, atau X pangkat 0 kan 1 ya. Jadi turunannya adalah ini. Berarti fisika mendahului ini. Yang buat kurikulum fisika tidak lihat kurikulum matematika berarti. Ya, kita kembali ke sini ya. Berarti tadi, sorry, R-nya dulu. R-nya adalah 3T kuadrat
iya plus 2T J. Nah, kita turunkan. Turunannya adalah, turunannya jadi V ya. Berarti ini ke sini, 2 kali 3, 6. 6T, duanya T pangkat duanya dikurangi 1, sehingga jadi T saja, I, plus, karena ini 1 kali 2, berarti ini 2, T-nya pangkat 1 dikurangi 1 menjadi T pangkat 0. Berarti seperti ini rumus kecepatannya atau persamaan kecepatannya. Karena ininya 6 positif, maka kecepatan partikel berbanding lurus dengan waktu. Jadi semakin tinggi waktunya atau semakin lama, maka akan semakin cepat. Ya, ini yang disebut dengan eh, turunan ya. Jadi memang kalau di fisika tingkat lanjut itu akan dipelajari bahwa eh, kecepatan itu adalah turunan posisi terhadap waktu. Jadi turunan posisi adalah terhadap waktu. Hmm. Gak repot ya kalau masih belum belajar turunan apa. Tapi paham ya untuk yang menurunkan ini tadi. Contohnya misalkan dari 2x² jadi 4x, x² plus x jadi 2x plus 1. Ini paham? Paham, Pak. Paham, Alhamdulillah. Ya, ini sudah ada peringatan lagi. Kita pindah lagi. Masih ada sekitar 30 detik. Kita pindah sekarang aja ya, langsung ya. Oke, yang ini SAS.